Oke, nah sekarang kita mau bahas ekspor tekstur. Ekspor tekstur dari Substance itu ada di file, terus ekspor tekstur. Oke, ini secara apa? Secara gampang sebenarnya, secara simple. eh, ini settingnya ada di sini sih. Settingnya ada di setting ini. Terus di sini output directory-nya kita taruh di mana kita mau ekspor eh, filenya. Kita ekspor. Misalnya ekspor. Nah, terus ini output template-nya. Output template-nya itu eh, kita karena pakai PBR ya, PBR metallic roughness, jadi kita pakainya PBR metallic roughness. Ini PBR yang udah kita obrolin kemarin, yang ada metallicnya. Jadi kalau misalnya lupa, balik lagi ke recording yang sebelumnya. Gitu. Terus di bawah ini ada material yang kita mau upload, yang kita mau export, sorry. Jadi kan kita kemarin udah belajar ini material-materialnya, berarti per material itu nanti ada base colornya. Jadi sekarang ini kan ke bagi new, old, sama use ya. Oke, terus uh, ini bisa dimatiin misalnya mau export new aja, bisa matiin. Oke, terus kita ke output template ini. Output template ini kita lihat kita biasanya pakai PBR metallic roughness ya. Nah ini mempengaruhi. Nah kita bisa lihat ini kalau kita klik. Ini maksudnya ini yang kita pakai ya, yang kita pakai ini. Jadi kalau mau merubah, kita rubah di sini. Ini kita bisa klik kanan terus duplikat. Ini kayak kita mau bikin template baru. Ini misalnya PBR metallic roughness. eh, Misalnya project BA belajar animasi 14 misalnya kan. Nah, misal. Terus ini kita bisa lihat ini perintah perintah ininya, perintah-perintah untuk naming teksturnya itu ada di sini. Nah, ini tanda dolar terus nama yang mau dikeluarin apa, tanda dolar yang mau dikeluarin apa. Nah, terus ini namanya base color gitu. Ini maksudnya kalau ada dollar mesh itu dia ngambil nama meshnya, naming meshnya yang dari Maya. Ini misalnya kalau kita buka kembali barrel, damn, sorry, jadi kersing. Nah ini nama meshnya ini nanti eh, keluar di sana di si substance ini di hasil ekspornya. Cuman mostly kita nggak mau pakai ini mesh ini, jadi nggak relevan buat kita, nggak relevan. Terus yang jadi kita hapus ya, kita hapus. eh, Terus yang tekstur set ini nama materialnya. Nah ini kita mau. Nah jadi ini nanti keluar kalau kita bikin begini, base colornya itu keluar teks nama tekstur setnya barrel new uh, underscore base color. Ini color space ini nggak ada ya. Ini buat ini biarin aja sih di sini. Base color, terus nanti dot udim kalau misalnya kita pakai ada beberapa tile dot udim, terus baru file formatnya misalnya TIFF. Jadi ini saya coba misalnya hapus semua meshnya. Kalau kita hapus meshnya, kita hapus meshnya, kita hapus meshnya. Terus oke, ini udah biasanya ke save otomatis ya,
atau kita save filenya. Ini misalnya saya pakai, ini sekarang kita udah punya ya, PBR Metallic Roughness BA14. Nah, ini kita coba, ini kita bisa lihat ada color, roughness, metallic, ini apa aja yang mau dikeluarin ya, output mapnya. Ini saya mau keluarin base color, terus saya mau keluarin metallic, normal. Height saya nggak mau pakai, kalau misalnya mau diekspor juga boleh. Ini old, use, ini sama, saya mau hilangin semua. Roughness normal, heightnya saya enggak. Ini saya centang color, roughness normal, metallic. Ini metallic udah. Oke. Nah ini terus saya save setting, kita bisa save setting. Nanti dia keluar, terus kita masuk lagi ke export. Nah ini file, tipe filenya apa, tipe filenya kita positif, terus bitnya kita 8 bit. Ini ukurannya berapa, kalau based on each texture, ini di besarnya tekstur yang kita taruh di sebelah sini di texture set setting. Terus kita kalau udah, ini udah dilation kita biasanya enggak ini kayak di luar UV itu kita mau kayak gimana, mau transparan atau mau ada backgroundnya atau gimana gitu. Ini by default dia kayak masih ada warnanya, terus cuman di stretch gitu aja dari teksturnya. Kita coba export. Ini bisa dilihat, ini 4000 semua berdasarkan yang saya set kemarin. Oke, kalau sudah, ini kita bisa open output directory-nya. Nah, ini udah keluar semua. Oke, ini ekspornya udah selesai ya dari Substance. Ada yang mau tanya ekspor dari Substance? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, gimana? Aha. Aha. Kalau misalnya ini ada Arnold ya, Arnold AI Standard Surface. Ini kita bisa lihat di template-nya. Ini Arnold Standard Surface. Nah ini sebenarnya sama sih ini outputnya, karena Arnold itu kan pakai PBR. Sama aja sih sebenarnya outputnya. Paling nanti beberapa nama yang berbeda. Kecuali kamu udah select yang non PBR specular glossiness, itu baru beda. Karena kemarin kita udah ngobrolin juga yang bukan PBR sama PBR dan yang bukan PBR gitu. Cuman sekarang semuanya rata-rata pakai PBR. Jadi kamu pakai PBR Metallic Roughness atau Arnold itu harusnya sama aja. Terus Corona juga sama. Oh enggak, ini Corona pakai spekular, non PBR spekular. Jadi antara itu aja sih, antara misalnya antara PBR atau spekular glossiness saja, non PBR, antara PBR dan non PBR. Ini beberapa, ini Corona ya, ini Corona bukan COVID ya, ini Corona render engine-nya punyanya Max. Nah itu dia pakai diffuse reflection glossiness. Jadi ini non PBR, sama kayak ini diffuse glossiness. Terus ada blender itu dia pakai PBR. Jadi base color normal, roughness dia sama aja kalau dilihat nih, sama aja, nggak ada bedanya. Makanya saya kalau ngajarin biasanya selalu PBR metallic roughness, dan kita selalu pakai cuman ini aja biasanya. Jadi nggak ada bedanya, sama aja ya, Wisnu ya. Oke.
Nah, kalau udah cara masukin ke Maya itu eh, kita gampangnya buka ini ya, buka Hypershade ya. Ini misalnya ini barrel new, saya mau pakai barrel new, terus barrel new-nya kemarin saya kasih lembat ya. Jadi saya sekarang mau ganti jadi standard surface ya, pakai materialnya Arnold. Jadi ini standard surface namanya sekarang jadi keganti, cuman ini udah masih ke assign sama barrel new. Misalnya saya kasih barrel new. Oke. Gampangnya itu kalau di Arnold itu kalau di Maya itu kita bisa langsung masukin barrel new base color. Kita bisa langsung masukin teksturnya. Ini saya pakai 3 barrelnya, kayaknya barrelnya saya lupa centang roughness-nya deh kayaknya. Bentar. Oke, kita ekspor lagi barrelnya, roughness ya, metalik normal. Saya lupa centang, saya mau re-export ya. Si substance itu dia ekspor otomatis ini ya, dia otomatis nge-replace. Nah, jadi kalau kita pakai dua tile, misalnya kayak ini, kalau kita pakai dua tile, kita lihat 2D only-nya. Misalnya kalau kita pakai dua tile, ini kan ada kode angka nih, 1001, 1002, nanti teksturnya keluarnya gini. Jadi dia ada base color 1001, base color 1002. Jadi kalau misalnya ada 3, 4, 5 itu dan seterusnya. Jadi ada kodenya gitu. Cuman kita kalau import ke Maya itu kita cukup ambil yang satu aja. Terus kita masukin ke Maya. Oke. Nah, cara masukinnya ini kita konekin satu-satu. Ini langsung kita konekin. Ini cuman klik drag aja ya, klik drag gitu. Nah, ini kadang-kadang kita harus rapiin. Nah, ini udah node base ya namanya ya. Oke, ini base colornya kita udah masukin out color ke base color. Nah, jadi ini kalau kita seleksi, ini kelihatan. Cuman ini kita harus nyalain UV tiling mode ini, kita harus pakai UDIM. Jadi yang 1001 ini adalah sistem tilingnya UDIM. Namanya UDIM gitu. Jadi kita harus pakai UDIM. Terus ini kalau sudah, ini kita bisa generate previewnya di sini. Terus kita bisa lihat, ini kita nyalain ini teksturnya nyala. Nah, ini udah masuk ke Maya sekarang. Udah ada teksturnya di Maya. Oke. Nah, sekarang kita move on ke tekstur selanjutnya. Nah, di 3D itu rata-rata kita ada color space-nya. Color space itu wajib tahu ya. Color space itu maksudnya ngasih tahu tekstur itu warna atau hitam putih. Jadi mau ngasih warna atau hitam putih. Jadi itu kayak namanya, kalau warna itu RGB, jadi teksturnya itu terdiri dari satu gambar itu terdiri dari warna. Jadi kayak gini, ini warna. Cuman yang lain selain base color itu biasanya hitam putih.
hitam putih atau normal. Ini normal itu RGB, red RGB sih dia, cuman bukan RGB sebagai warna, cuman dia RGB sebagai kode, eh, kode aksis gitu. Jadi itu nggak harus diketahui dari sekarang, cuman kita harus tahu bedanya. Selain warna itu, kalau warna itu color space-nya sRGB, kita selalu pakai sRGB kalau space-nya. Selain warna itu kita pakai raw. Jadi color space-nya kita ganti ke raw. Ini UV tiling-nya kita ganti ke UDIM. Ini juga sama. Pokoknya selain base color itu kita ganti raw. Dan UV tiling mode-nya itu kita ganti ke UDIM. Ini kita ganti ke raw. Nah, terus di Maya itu satu lagi yang harus diingat, yang agak ini ya, yang agak susah. Ini kalau nyolokin semua selain color itu harus salah satu dari komponen warnanya. Jadi kalau warna itu RGB, jadi komponen warnanya itu ada R, ada G, ada B ya. Jadi kalau nyolokin metalik itu, misalnya ini metalness, ini kita colokin ke metalness, ini kita colokin salah satu komponennya. Jadi di Maya itu Arnold ya, Arnold itu agak repotnya itu. Jadi kita harus konekin ini satu-satu. Ini normalnya nanti ya. Tunggu dulu. Kita konekin roughness-nya. Color roughness itu ke specular roughness. Jadi metallic itu ke metalness, roughness itu ke specular roughness gitu. Ingat ya, specular roughness. Jadi ini ada beberapa roughness lain yang kita nggak pakai. Jadi specular roughness. Jadi ini roughness-nya dari specular ya. Terus normal ini cara konekin ya. Kita sebenarnya nggak bisa konekin secara langsung. Jadi kita harus buka atributnya. Jadi ini di Hypershade ini nanti ada atributnya ini ya, propertinya ya, properti materialnya. Jadi ini di Arnold adanya di geometri, ada bump mapping namanya. Jadi normal ini kita klik tengah, klik wheel, itu kita masukin ke bump mapping sini. Jadi dia otomatis connect ke, ada satu node baru. Nah ini di node bump-nya ini, di bump 2D ini kita ganti ke object space normal. Tangan space normal. Ini selalu kita pakai tangan space normal ya, kita nggak pakai yang lain. Kita selalu pakai tangan space normal. Nah ini udah sih harusnya. Ini masih kayak gini nih karena kita belum generate ya, karena UV tiling itu kita harus pencet ini selalu, generate, terus generate. Ini udah kelihatan. Nah, ini sekarang awalnya memang kelihatan kayak gini nih karena ini belum di render ya. Nah kalau misalnya kita render di Arnold itu, render tuh harus kasih light ya, minimal kita kasih sky dome. Sky dome itu cuman lighting putih semua gitu ya. Ada di sini light, terus sky dome light. Habis itu baru kita bisa render. Nah, di sini ada tombol rendernya, atau di sini kita bisa buka Arnold renderer, render view. Jadi ini langsung di render dari sini, dari viewernya ini. Jadi ini interaktif ya. Jadi kita putar-putar. Nah ini kemarin yang saya nggak UV. Ini harusnya looknya sekarang seperti ini. Kalau mau bikin lighting itu banyak ya di internet tuh, bisa light setup, bisa di download buat Maya itu kayak banget. Kalau mau render bagus kita cek ini.
Terus kameranya bisa diklik di sini ya. Ini sama kayak kemarin, focal length-nya kita mau berapa? 100. 100 kita buat preview biasanya kita kasih 100 ya. Kalau saya sih langsung saya kasih 100 biasanya. Nah, kira-kira gitu. Ada pertanyaan buat masukin material? Jadi ini roughness semuanya biasanya udah sama ya. Jadi bedanya cuman paling lighting. Jadi semakin keras lightingnya tuh spekularnya semakin tinggi sih. Cuman properti materialnya tuh sudah sama dari yang kita bikin di Substance. Ini yang kita bikin di Substance kemarin. Cuman ini mungkin memang lightnya jauh lebih terang ya. Yang di Maya yang sekarang saya bisa cari yang soft. Oke, karena ada pinknya, saya bisa coba ini Pure Beauty. Biru. What up? Mungkin salah. Kayaknya ada yang soft light, pure key, big soft. Nah, ini paling yang mungkin yang paling netral yang bisa saya dapat sekarang. Oke, jadi harusnya ya sama ya harusnya. Cuman karena beda lighting aja. Jadi beda lighting tuh resultnya bisa sedikit berbeda. Harusnya nggak terlalu banyak berbedanya. Cuman harusnya masih kerasa ini semua nih. Roughness variationnya, color variationnya itu sama-sama masih kerasa. Jadi gitu. Ini nanti bisa dicoba sendiri mungkin di rumah. Kita kasih light sendiri apa belajar kasih light ya. Dan saya nggak sempat ngajarin bikin lighting apa segala macam karena kita harusnya fokusnya nggak di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Kalau nggak ada nanti bisa dicek lagi recordingnya, coba sendiri di rumah ekspornya. Harusnya ekspornya cuman gitu aja sih. Jadi paling harus tahu PBR kemarin, jadi roughness metallic atau reflection glossiness gitu. Itu aja sih yang paling harus rewind lagi ke kelas awal-awal kemarin kita bahasnya di situ ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kalau aman, ditunggu aja tugasnya sampai Senin ya. Jadi kalau mau belajar sama-sama bareng lagi, silahkan, nggak apa-apa. Kayak kemarin mungkin nanti weekend kalau saya nggak ada kegiatan, saya bisa join ya kalau nggak sibuk. Oke, thank you semua. Makasih udah mantengin